Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalian apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan mohon doanya teman-teman untuk kesembuhan saya. Saya sedang recovery di rumah. Kemarin sempat mengalami kecelakaan motor. Dan untuk Bapak Fuad Hilmi, saya mohon maaf karena saya tidak memakai alma mater dan tidak berbackgroundkan UIN. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Zahra Framisya Zain. Saya dari kelas 6C Ilmu Hadis. NIM saya 122 1060 110. Nah, di sini saya akan membahas tema tentang memanfaatkan teknik storytelling untuk menghidupkan suasana belajar hadis. Nah, di sini pernah gak kalian membayangkan bagaimana Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabatnya? Nah, banyak dari mereka tersentuh bukan hanya oleh isinya, tapi oleh cara beliau bercerita. Nah, Nabi Muhammad SAW juga memanfaatkan teknik storytelling untuk menyampaikan pesannya kepada para sahabatnya ya. Nah, tapi sebelumnya ada yang tahu nggak teknik storytelling itu apa? Jadi, teknik storytelling adalah teknik menyampaikan pesan melalui cerita. Dalam dunia pendidikan, storytelling mampu menarik perhatian siswa, memudahkan pemahaman konsep, dan menanamkan nilai secara emosional. Nah, kenapa sih kita harus belajar hadis lewat teknik ini? Karena hadis bersifat naratif, banyak mengandung kisah dan kejadian nyata, meningkatkan daya serap dan daya ingat siswa, menumbuhkan empati terhadap tokoh-tokoh Islam. Jadi, menggunakan teknik ini bakal mempermudah kita untuk mempelajari hadis ya, teman-teman. Contoh yang saya akan berikan kepada kalian itu ada contoh Sahih dari Al-Bukhari 5974 dan Sahih Muslim 2743. Nah, hadis tersebut berbunyi, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Antolako salasatun nafari mimman kana qablakum hatta awaw mabita ila gorin fadakhaluhu fanghatot sohratun minal jabal fasadat alaihim ghoro faqalu innahu la yanjikum min hadhihi sohratin ila ang tad'ullahi bisolihi a'malikum. Nah, artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang dari umat sebelum kalian sedang berjalan. Lalu hujan turun dan mereka berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup pintu gua itu. Mereka berkata, tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal sholih yang pernah kita lakukan dengan ikhlas. Jadi itu salah satu kisah yang saya berikan kepada kalian untuk kalian memahami hadis melalui teknik storytelling. Nah, sekarang aku bakalan bahas kisah lengkapnya nih mengenai hadis tersebut. Jadi, kisah lengkapnya itu begini. Bayangkan 3 orang lelaki sedang melakukan perjalanan panjang. Hari mulai gelap, hujan turun deras, dan mereka pun mencari tempat berteduh. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah gua di pegunungan dan masuk ke dalamnya. Nah, tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dari atas gunung dan menutup pintu gua. Mereka terperangkap dan tidak ada jalan keluar dan tidak bisa meminta tolong. Nah, salah satu dari mereka berkata, mari kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal terbaik yang pernah kita lakukan dengan tulus hanya karenanya. Nah, dimulai sama orang pertama nih. Orang pertama berkata,
Ya Allah, aku pernah punya orang tua yang sudah tua. Setiap malam aku beri mereka susu sebelum anak dan istriku. Suatu malam aku pulang terlambat, mereka sudah tidur. Aku tetap berdiri di samping mereka, menunggu sampai mereka bangun. Lalu kuberikan susu itu. Jika aku melakukan itu karenamu, bukalah jalan keluar bagi kami. Lalu apa coba? Pintu itu bergeser. Tapi belum cukup buat mereka keluar. Nah, lanjut orang kedua yang berbicara. Nah, orang kedua berdoa, "Ya Allah, aku mencintai seorang wanita sepenuh hatiku." Tapi dia menolak. Suatu waktu dia sangat butuh uang dan dia datang padaku. Aku hampir melakukan sesuatu yang haram, tapi dia mengingatkanku, "Takutlah pada Allah." Maka aku pun mundur dan memberinya uang itu tanpa syarat. Jika aku melakukan itu karenamu, tolong selamatkanlah kami." Nah, apa yang terjadi? Batu itu tergeser lagi, tapi masih belum cukup untuk mereka keluar. Nah, orang ketiga nih yang berkata sekarang, "Ya Allah, aku pernah memperkerjakan seorang buruh. Setelah selesai, ia pergi tanpa mengambil uang upahnya. Aku investasikan upahnya itu hingga menjadi ternak yang banyak. Bertahun-tahun kemudian ia datang dan meminta haknya. Aku berikan semuanya tanpa mengurangi sedikit pun. Jika aku melakukannya karenamu, bebaskan kami." Nah, setelah orang ketiga itu berdoa, apa yang terjadi? Dan akhirnya batu itu bergeser seluruhnya dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut dengan selamat. Nah, jadi ya teman-teman, pesan moral yang dapat kita dapat dari kisah pria tiga itu adalah ikhlas dalam amal bisa jadi penyelamat bahkan dalam keadaan paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan sekecil apapun jika diniatkan karena Allah akan bernilai besar. Ketiga, Allah Maha Tahu dan Maha Menolong orang-orang yang jujur dalam ibadah. Nah, sekian ceritanya dari saya. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian ya penyampaian dari saya. Memang sedikit sih, tapi saya harap apa yang saya sampaikan akan berguna di kemudian hari untuk kalian. Sebelumnya mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Mohon dimaafkan karena segala kekurangan itu berasal dari saya sendiri dan segala kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.